Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan Kode Indonesia. Malam hari ini kita ada agenda berbincang tentang peluang Kode Indonesia untuk menjadi mitra dari BPJS Ketenagakerjaan, dan sudah hadir bersama kita Mas Sulis yang dari BPJS Bandar Lampung. Kebetulan kemarin kami sempat ketemu, ngobrol panjang lebar, ya sedikit lah, belum panjang belum lebar juga, tentang adanya program BPJS kerja kerja keras bebas cemas. Artinya ada program yang kemudian pekerja-pekerja informal itu bisa mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan dengan minimal dua nanti dijelaskan oleh Mas Sulis. Tapi intinya bahwa BPJS perlu juga mitra atau teman-teman yang bisa membantu mensosialisasikan ke masyarakat, dan juga bisa juga menjadi apa mitra dari BPJS untuk meregistrasi. Mungkin itu kira-kira sekilasnya itu. Dan terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Saya mengundang semua teman-teman dari Kode Indonesia. Jadi sebagai informasi, Mas Sulis, Kode Indonesia adalah Koperasi Komunitas Desa Indonesia yang ini masuk tahun kedua. Memang ada beberapa program yang kita rencanakan, cuma belum ada yang kemudian kita mampu eksekusi dengan baik. Kami lebih pada ada ruang-ruang bisnis yang bisa diberikan kemanfaatan kepada anggota, dan memang orientasi saat ini kita lebih pada bagaimana memberikan kemanfaatan kepada anggota untuk ada ruang-ruang bisnis. Salah satunya yang waktu itu sudah ada juga kita mulai dengan yang semen untuk pengerasan tanah dengan dengan produk tertentu, itu Om Jian yang waktu itu kemudian incas untuk menangani itu. Dan kemudian ada beberapa teman yang sepertinya juga sudah ada full up-nya. Kemudian kita sebenarnya juga pernah ada pembicaraan dengan teman-teman dari Pegadaian untuk tabungan emas, tapi sepertinya kurang smooth perjalanannya. Nah, kemarin ketika ketemu Mas Sulis, saya sampaikan bahwa kita punya komunitas ini Mas, yang mungkin Mas Sulis bisa berbagi cerita tentang ruang kemitraan. Karena saya melihat di salah satu video promo yang ditampilkan di channel YouTube itu, ajakan mendaftarkan ikut kepesertaan BPJS untuk yang pekerja informal atau tenaga kerja yang tidak menerima gaji atau upah, itu bisa mendaftar langsung ke kantor BPJS atau ke mitra BPJS. Jadi yang saya tangkap ada mitra komunitas. Nah, saya melihat, wah ini siapa tahu nih teman-teman dari Kode Indonesia atau Komunitas Desa Indonesia ini bisa menjadi mitra. Mungkin itu antaran dari saya, dan sebenarnya saya berikan kesempatan kepada Mas Sulis untuk bisa memberikan gambaran tentang programnya ini kayak apa dan seterusnya, sehingga kemudian kita menjadi paham ruang-ruang mana yang mungkin kita bisa isi. Silakan Mas Sulis. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Mas Suryo Koco. Jadi ini kalau saya manggil Pak dimarahi sama Pak Suryo Koco. Yang terhormat rekan-rekan dari Komunitas Desa Indonesia. Jadi malam ini saya merasa terhormat sekali, ya. Raja Mas Suryo Koco, Mas Koco, saya merasa terhormat sekali diberikan ruang, diberikan kesempatan untuk berbagi cerita, ya. Artinya ini kan sharing santai aja, berbagi cerita tentang awal mula Mas Koco ini ketemu dengan saya, ya. Kok dilalah cocok, ya.
cocok, sinergi dengan saya terus dikembangkan. Nah, saya juga merasa terbantu dengan adanya TV Desa, ya. Tentunya ini eh, menurut saya gayung bersambut Mas Koco dan teman-teman dari eh, Kode Indonesia. Karena pada saat ini BPJS Ketenagakerjaan itu diberikan mandat oleh pemerintah untuk bagaimana mencapai coverage kepesertaan yang tentunya mungkin dalam hal ini sama-sama kita ketahui kalau BPJS itu ada dua BPJS. Yang satu BPJS Kesehatan, yang sekarang ini adalah BPJS Ketenagakerjaan. Jadi uh, mohon maaf Mas Koco, saya kelupaan untuk memperkenalkan diri. Jadi mungkin Iya. Silakan, silakan. uh, mohon maaf rekan-rekan dari Kode Indonesia, mungkin ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi nama saya Sulistyo Wiryawan. Jadi kalau menyebut dia pasti orang Jawa, ya. Asli saya Jawa Timur, ya. Cuman saya banyak dulu pernah di Sragen Jawa Tengah, ya. Jadi ya logat-logatnya logat Jawa. Kebetulan saya di BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung sebagai Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung. Jadi malam ini saya akan bercerita, sharing tentang apa yang tadi disampaikan oleh Mas Koco, ya, tentang bagaimana uh, sinergi BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin kalau ada sinergi itu kita berbicaranya ada hal-hal yang tujuannya sama, ya. BPJS Ketenagakerjaan butuh butuh partner, mungkin teman-teman dari Kode Indonesia juga mungkin bisa bisa bersatu, eh, membuat satu kerjasama yang tentunya kalau kita berbicara kerjasama itu kan saling menguntungkan. Saya kembali ke yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi pada dasarnya Mas Koco dan teman-teman yang pada malam hari hadir, untuk saat ini pemerintah itu memberikan tugas kepada BPJS Ketenagakerjaan bagaimana caranya universal coverage BPJS Ketenagakerjaan sama dengan universal coverage yang ada di BPJS Kesehatan. Yang mungkin kalau kita berbicara universal coverage di BPJS Kesehatan, mungkin saat ini sudah mencapai hampir 100%. Jadi penduduk Indonesia itu sudah tercover di BPJS Kesehatan. Nah, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan kemarin yang disampaikan oleh Pak Presiden, Pak Jokowi, ini Pak Jokowi ingin juga kalau BPJS Kesehatan 100%, ya harusnya BPJS Ketenagakerjaan juga harus 100%. Karena ini kan sama-sama badan hukum publik yang dimiliki oleh negara yang fungsinya adalah menyelenggarakan kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia. Nah, ini adalah wujud kehadiran negara, dua BPJS Kesehatan ini, dua BPJS ini. Yang satu BPJS Kesehatan, yang satu BPJS Ketenagakerjaan. Yang mungkin teman-teman ketahui, kalau dulu BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan merupakan satu badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara mungkin sama-sama kita ketahui, tugasnya adalah mencari keuntungan kalau dulu. Jadi kalau dulu BPJS Kesehatan itu namanya Askes Persiru. Nah, kalau BPJS Ketenagakerjaan namanya Jam Sostek Persiru. Nah, kalau ada Persirunya itu kan sama-sama mencari keuntungan disetorkan dalam bentuk dividen oleh pemerintah ke pemerintah. Tapi saat ini kedua lembaga ini adalah lembaga yang non profit yang langsung di bawah presiden. Kami sekarang ini tidak mempunyai kewajiban untuk menyetorkan dividen. Nah, kalau ada kelebihan pengelolaan itu dikembalikan seluruhnya kepada peserta dalam bentuk manfaat. Nah, jadi kalau kita berbicara manfaat, tentunya BPJS Ketenagakerjaan itu saat ini mempunyai 5 program.
Yang pertama jaminan kecelakaan kerja, yang kedua jaminan kematian, yang ketiga jaminan hari tua, yang keempat adalah jaminan kehilangan pekerjaan, dan yang terakhir adalah jaminan jaminan pensiun, dan yang terakhir adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan BPJS Kesehatan programnya hanya tunggal, hanya pelayanan berupa pelayanan pada saat warga negara Indonesia itu membutuhkan layanan kesehatan. Nah, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan programnya saat ini ada 5. Nah, makanya untuk tahun ini pemerintah menugaskan BPJS Ketenagakerjaan ini bagaimana caranya agar seluruh warga negara Indonesia itu bisa tercover ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Yang kalau kita berbicara capaian kepesertaan, untuk sektor mandiri ini yang paling banyak belum tersentuh sama sekali ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Padahal kalau sektor mandiri ini sekarang sudah bisa ikut mandiri di kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan. Yang maksimal boleh ikut 3 program. Jadi kalau kita berbicara sektor mandiri itu orang yang bekerja tanpa ada institusi yang menaungi, ya. Mandiri itu mungkin kalau di Bandar Lampung petani, nelayan, perkebun, terus pedagang kaki lima yang dia sehari-hari bekerja mandiri tanpa ada ikatan kerjasama atau tanpa ada institusi yang memberikan ikatan. Nah, ini sektor mandiri. Nah, sektor mandiri ini diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk bisa dilindungi ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang maksimal 3 program. Jadi kalau maksimal 3 program itu kecelakaan kerja, kematian, hari tua. Atau boleh ikut minimal hanya 2 program, kecelakaan kerja dengan kematian. Yang itu iurannya sangat-sangat terjangkau sekali. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada kesempatan. Iurannya hanya 16.800 kalau ikut 2 program. Tapi kalau mereka ikut tambahan 3 program, yang ada JHT-nya tadi, ya 36.800. Nah, ini wujud kehadiran negara ini yang maksud tujuannya agar seluruh warga negara Indonesia tercover juga ke dalam perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Kalau berbicara ini pekerjaan yang susah, memang nggak mudah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jadi apalagi segmentasi bukan penerima upah itu sangat-sangat banyak sekali. Di Lampung ini kalau saya berbicara mengkerucut pada provinsi Lampung, itu potensinya hanya ada 1,6 juta untuk tenaga kerja yang mandiri. Tenaga kerja yang mandiri itu yang tadi saya sebutkan tadi banyak didominasi oleh petani, nelayan, perkebun, dan kehutanan di Lampung ini. Mungkin di seluruh Indonesia itu lebih jumlahnya. Makanya tadi kalau saya diberikan kesempatan oleh Mas Koco untuk memberikan satu ilustrasi, satu bentuk bagaimana kerjasama yang ada di program BPJS Ketenagakerjaan ini. Sekarang ini BPJS Ketenagakerjaan ada satu bentuk kerjasama yang namanya PRISE, Penggerak Sistem Jaminan Indonesia, atau yang lebih disebut adalah keagenan. Nah, keagenan ini, Mas Koco dan teman-teman yang hadir pada kesempatan malam hari ini memberikan kesempatan kepada seluruh, ya mungkin seluruh warga negara Indonesia yang mungkin ada penghasilan, tapi penghasilan mungkin bisa sambian atau ya mungkin bisa part-time, ya itu bisa masuk ke dalam sistem keagenan. Atau nah, kalau satu bentuk usaha koperasi, ini sangat sangat mungkin untuk menjadi yang nggak boleh menjadi agen itu adalah pekerja pada penyelenggara negara. PNS, TNI, Polri ini tidak boleh menjadi agen BPJS. Tapi kalau untuk komunitas, apalagi koperasi, terus BUMDes, ini sangat-sangat terbuka sekali. Ya. Jadi kalau kita berbicara skup kecil aja BUMDes. BUMDes ini mempunyai kesempatan untuk menambah satu kegiatan di desanya. Bukan hanya menambah satu kegiatan, mungkin bisa
untuk menambah satu penghasilan dengan bergabungnya di sistem keagenan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau sistem keagenan BPJS Ketenagakerjaan itu tugasnya hanya dua. Yang pertama adalah mencari peserta baru. Peserta baru itu hanya peserta mandiri, tidak bisa pekerja penerima upah atau yang bekerja di perusahaan, tidak bisa. Yang untuk implementasi keagenan. Yang kedua adalah mengkolek iuran. Artinya iuran itu harus sustain, harus setiap bulannya membayar di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, mendaftar dan membayar ini menjadi satu kesulitan saudara-saudara kita yang bekerja di mandiri. Kadang-kadang petani itu daftarnya di mana Pak Sulis? Kalau hanya 16.800 harus ke kantor BPJS Ketenagakerjaan nggak mungkin. Nah, makanya ini kita membuka satu peluang untuk menjadi sistem keagenan di BPJS Ketenagakerjaan. Utamanya hanya dua. Nah, dari sistem keagenan ini kita nanti akan memberikan satu keuntungan dalam bentuk kompensasi kerjasama, yaitu namanya fee keagenan. Fee keagenan ini ada dua jenis. Yang pertama, fee untuk peserta baru. Yang kedua adalah fee untuk iuran yang berkelanjutan. Untuk fee peserta baru dari 16.800 itu minimal kalau menjadi agen BPJS Ketenagakerjaan, kalau misalkan 16.800 itu fee peserta barunya 10.000 Mas. Satu orang 10.000. Tapi harus ada persyaratan minimal harus mencapai tenaga kerja baru yang belum pernah mendaftar BPJS Ketenagakerjaan minimal 25 orang. Jadi kalau 25 orang lebih atau kelipatannya ini sudah bisa dikali 10.000 dikali berapa. Tapi kalau misalkan di Per bawah bulan itu ya. tiap bulan, kalau dia dapat TK baru ya fee baru itu akan dibayarkan. Kalau misalkan dia kurang dari 25 orang, maka untuk fee tenaga kerja baru yang 10.000 itu tidak diberikan. Yang diberikan adalah fee iurannya 15% dari 16.800. Kalau fee iuran itu 15% dari iuran yang terkumpul. Itu. Jadi salah satu 15% itu dari iuran yang terkumpul. Kalau ya, ikut dua, bayarnya ya, yang 16.800. ya, Kalau orang itu ikut tiga, bayarnya 36.800. 36.800. Ya, Itu yang 36 tetap juga kita dapat 15%-nya. 15%. Oke, lanjut. Jadi itu. Jadi fee keagenan itu akan diberikan satu sistem. Jadi fee itu akan ditransfer ke rekening masing-masing ke agen. Agen itu butuh wadah, Mas Sukojo. Wadah. Nah, wadah ini tetap ada koperasi. Nah, koperasi ini menjadi salah satu wadah dari sistem keagenan ini. Dari wadah ini di bawah koperasi itu ada namanya agen. Agen-agen itu yang akan beroperasi. Wadah pun nanti dalam sistemnya juga akan mendapatkan fee iuran tadi. Hanya 10% kalau wadahnya. Jadi wadah nggak bekerja juga mendapatkan 10%. Mas, ini kayaknya perlu pelan-pelan supaya teman-teman paham, terutama Ya, ini Mas Dian ini sekretaris ya, kita, jadi biar juga mencatat dengan baik. nah, Ketika kerjasama itu koperasi, ya, Kode Indonesia bekerja sama dengan BPJS. ya. Perhitungan yang Contoh, tadi disampaikan ya, itu kan untuk agen. ya, Nah, kemudian ketika bergabung melalui wadah, maka kemudian wadahnya juga dapat nih. ya, Tadi disampaikan 15%, kemudian untuk agen. untuk agen, untuk wadahnya Ya, 10%. Itu ya, 10% itu mengurangi yang 15% apa enggak. BPJS jadi berkurang 25% karena ada wadahnya. Iya, iya, Mas. Tapi Itu. untuk join member, untuk bergabung
wadah nggak dapat ya, hanya Iya, nggak dapat. oke, oke, oke. Ya, Oke, dipahami, dipahami, Mas. Mungkin sekarang kalau secara model bisnisnya sepertinya sudah kebayang. Nah, sekarang kemudian ketika kita ingin apa mengajak teman-teman ini bergabung, mungkin pertanyaannya eh, adalah manfaat nih. Ketika satu manfaat nih, mama petani, pedagang bakso, hmm, pedagang mie, ojek, dan seterusnya ikut, nelayan ikut, dan seterusnya, satu manfaat yang akan diperoleh apa? Ketika dia hanya ikut yang 2 program, ah, yang 3 program kayak apa? Itu hmm, satu. Yang kedua, kalau bicara petani atau mungkin buruh tani, ya mungkin kan lebih pada ada musim dia kerja. Ada hmm, juga kadang musim yang dia nggak kerja juga, artinya ya, hanya berkegiatan mungkin hanya cari rumput untuk makan ternak dan seterusnya dan ya, seterusnya. ah, Apakah pembayaran itu memang harus bulanan, ya, setiap bulan dibayar, atau kemudian sak duwene duit bisa dibayar, mama saya ya, pas ada rezeki saya bayar 6 bulan nih. ya, ya, Kemudian pas saya ada rezeki saya bayar lagi berapa bulan, sehingga kemudian di catatannya bahwa oh Suryo Koco itu sudah bayar sampai 1 tahun ke depan umpamanya. hmm, Ketika mungkin dia ada ah, duit mau bayar lagi ya boleh-boleh aja, tetapi ya, bahwa setidaknya sampai 1 tahun kalau nggak bayar pun itu sudah apa kepesertaannya masih tetap aktif. Monggo Mas. ya, ya, makasih Mas Koco. Jadi kalau untuk manfaat, ini kita bicara yang manfaat dulu ya. Ya, manfaat Manfaat, untuk peserta. manfaat untuk Karena peserta. ini kan masuknya ke product knowledge supaya Ya, teman-teman dapat ya, bayangan ini tentang betul, produknya. betul. Manfaat untuk peserta, ya. Jadi kan kalau tadi saya berbicara banyak, ada 16.800, ada 36.800. Kenapa kok muncul angka 16.800, Mas Koko dan teman-teman? 16.800 itu perhitungannya adalah upah minimal. Upah minimal nominalnya minimal 1 juta. Paling paling dasar, upah yang paling dasar. Ya, paling paling dasar, paling rendah 1 juta. Jadi untuk dua program, dua program itu jaminan kecelakaan kerja dengan jaminan kematian. Kalau jaminan kecelakaan kerja itu 1% dari 1 juta. Jadi kalau 1% dari 1 juta kan 10.000 maksudnya. Kalau untuk jaminan kematian itu rate-nya tetap 6.800. Terus kalau untuk JHT itu 2%. 2% dari upah. Ya kalau 1 juta kan 20.000. Ya. Oh, ini penggunaan Nah, asumsinya mereka punya penghasilan 1 bulan 1 juta. ya. Jadi penghasilan Asumsi itu dasar. kalau Ya. untuk bukan penerima upah itu dihitung dari angka minimal 1 juta. Pertanyaannya, Mas Ulis, kalau misalkan mereka katakanlah penghasilannya 10 juta, ya bisa. Tapi kan tentunya tidak muncul 16.800 sama 36.800 kan Mas Kojo. Ya kan? Jadi kalau misalkan 10 juta berarti 1%-nya dari 10 juta untuk jaminan kecelakaan kerjanya. Terus untuk jaminan kematiannya tetap 6.800. Hmm. Terus kalau dia ikut yang DAT, 2% dari 10 juta. Kan itu bedanya. Tapi kalau dihitung minimal angka minimal untuk ikut secara mandiri di Indonesia adalah 1 juta. Paling gampangnya Mas Koco. Jadi kalau 1 juta kan cuman kalau 2 program 16.800. Kalau 3 program dengan DAT ada 36.800. Untuk 2 program ini mekanismenya itu asasnya adalah asuransi Mas Koco. Asuransi.
Jadi kalau kita itu penyebutannya bukan asuransi, jaminan sosial. Tapi kedua program ini filosofinya asuransi murni. Jadi kalau tidak terjadi risiko, tidak dikembalikan Mm-mm. iurannya. Sistemnya kalau jaminan sosial ini sistemnya gotong royong. Jadi kalau tidak terjadi risiko, ini akan dibayarkan kepada saudara-saudara kita yang mengalami risiko, seperti BPJS Kesehatan. Jadi dua program itu berlaku seperti itu. Tapi yang untuk jaminan hari tua, itu akan dikembalikan sepenuhnya. 4 tahun dia menjadi peserta, tanpa hasil pengembangan. Ini yang bedanya dengan 2 dan 3 program. Itu berhentinya Ya, kalau kalau kita bicara orang yang ada kontrak kerja, ya, itu kan apa JHT-nya hari tua itu bisa kemudian diambil ketika memang dia sudah nggak bekerja. oh, Tapi kalau kemudian yang ini jaminan sosial untuk pekerja mandiri. mandiri seperti Ya, ini, itu ya, kapan dia bisa ambil? Apakah ketika dia meninggal dunia atau kemudian bagaimana? ya. Jadi kalau untuk yang mandiri, sebenarnya fleksibel, Mas Kodo. Kan namanya mandiri. Mandiri ini kan tergantung pada dirinya sendiri. Dia mau kerja katakanlah, oh saya nanti jadi petani misalkan hanya 1 tahun aja. Saya 1 tahun bayar. Terus 2 tahun berikutnya, Pak Sulis, saya mau ngambil di hati saya. Karena saya sudah berhenti nggak jadi petani. Ya silakan aja Mas Kodo. Jadi Artinya lebih, artinya dari ketiga kepesertaan itu, yang ah, satu kepesertaan yang jaminan hari tua itu, dia bisa berhenti sewaktu-waktu dan kemudian mengambil betul. tabungan yang Betul. ada. Iya. Ah. Oke, oke. Itu bedanya dengan yang penerima upah ya. Penerima Ya, upah kan ya. ada satu kontraknya. Nggak bisa Hmm. berhenti sewaktu-waktu kan Mas Kojo. Ya, 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 Iya. ya. Jadi kalau manfaatnya yang 2 program, Hmm, hmm. kecelakaan kerja itu yang dilindungi, ya ini kan sekaligus mungkin nanti teman-teman biar 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 paham ya antara perbedaan BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kalau BPJS Kesehatan itu sifatnya hanya layanan, Sukojo dan nah, jadi yang diberikan pelindungan kalau BPJS Kesehatan itu adalah karena sakit, sakit yang berhubungan dengan penyakit, virus. Ini kalau BPJS Kesehatan. Terus kalau orang daftar BPJS Kesehatan, itu kan harus satu keluarga. Misalkan saya seorang kepala keluarga, kakak saya, istri saya satu, 2 orang anak. Ya berarti harus 4 orang kalau daftar BPJS Kesehatan. Kan Harus seperti satu itu. kakak. Ya, Harus satu kakak itu dalam satu paket pembayaran. itu kalau BPJS Kesehatan. Kesehatan, ya, oke. Tapi kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan, itu yang diberikan perlindungan adalah ya sebenarnya sama-sama sakit. Tapi sakitnya karena adanya aktivitas hubungan kerja. Sakitnya karena aktivitas hubungan. Terus untuk mendaftar BPJS Ketenagakerjaan, itu tidak harus satu kakak. Kalau misalkan satu kakak yang bekerja hanya saya, yang mendaftar hanya saya aja, satu orang aja. Nggak harus satu keluarga. Itu bedanya. Artinya kalau suami istri juga bekerja, Ya, yang satu buruh nyuci, yang ya, satu buruh tani, maka nah, kemudian bisa boleh, dua-duanya. boleh dua-duanya, Boleh dua-duanya. Kalau dua-duanya. kemudian ya udah bapaknya aja juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Karena nggak wajib. Ya, ketika ada betul. kecelakaan kerja istri, dia nggak akan Ah, dapat karena dia tidak terlindungi. betul, Oke, betul. yeah. Tapi kalau BPJS Kesehatan kan mandatori, dia harus satu Ya, kakak. Tapi kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan, satu kakak itu tidak mandatori, Mas Kodo. Yang hmm. dipilih yang mana? Yang kakaknya bekerja. Kalau misalkan dirasa suami, istri, anak bekerja, didaftarkan 3 orang, ya apa kalau BPJS Ketenagakerjaan. Sifatnya seperti itu. Ya Jadi betul kan, karena kalau kesehatan itu eh, kejadian salah satu kejadian nih ketika
anak belum berkeluarga tapi dia sudah bekerja, Ya, kemudian apa, orang tuanya, "Ya udah karena kamu udah kerja harus bayar sendiri, yang paling simpel ya udah dipecah kakaknya, dia kakak sendiri sehingga ya, tanggungan ya, dia sendiri," ya, kan gitu. Tapi ya, kalau itu kalau kalau ini berbeda, bahwa berbeda, walaupun berbeda. dalam satu kakak, itu Ah, bisa saja dalam satu kakak cuma satu betul, kepala keluarga aja, yang atau bekerja. kalau mungkin apa si bapaknya memang tidak beraktivitas, yang bekerja ibunya, ya berarti yang ibunya yang ikut apa, Betul. ketenaga Nah, kerjaan. Oke. tergantung pilihan. Kalau itu Ya. BPJS Ketenagakerjaan tergantung pilihan, ya, tergantung kebutuhan untuk mendaftarkan ini. Ya, Nah, sekarang ketika kemudian terjadi kecelakaan atau terjadi apa kematian, kita bicara yang dua paket itulah, ya, apa kecelakaan sama kematian. ya. Ketika terjadi kecelakaan dari iuran yang dibayarkan tadi, Mm. itu kemudian manfaat dari yang bersangkutan itu apa, Mas? Ya. Jadi kalau kita berbicara kecelakaan, kecelakaan kerja, namanya, ya, jaminan kecelakaan kerja, itu yang dilindungi adalah aktivitas yang ada hubungannya dengan aktivitas hubungan kerja. Contoh, saya pakai contoh petani ya Mas Koco ya. Kalau misalkan petani itu ikut ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang sifatnya mandiri, perlindungan petani itu dimulai dari pertama dia berangkat dari rumah menuju ke sawahnya. Atau begitu juga sebaliknya, dari sawah menuju ke rumah dalam rangka pulang. Atau risiko yang ada di areal persawahan. Itu yang namanya masuk ke dalam program jaminan kecelakaan kerja. Atau aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan petani. Misalkan aktivitas yang ada hubungannya dengan petani. Misalkan dia kalau setelah panen, dia harus menjual hasil panennya ke pasar. Nah, terjadi risiko, itu masuk ke dalam program jaminan kecelakaan kerja. Artinya benang merahnya itu tidak boleh risiko yang sifatnya pribadi, Mas Koko. Kalau petani sifatnya pribadi, misalkan dia sampai rumah, terus pergi lagi, aktivitas pribadi, kalau terjadi risiko ini masuk ke dalam jaminan kecelakaan kerja. Itu Artinya kalau kalau sedang pergi sama keluarga jalan-jalan, nggak masuk dalam konteks masuk, ini. betul. Kalau Oke. terjadi risiko ini yang nggak masuk ke dalam program jaminan kecelakaan kerja. Tapi Kalau ini tidak, program ini tidak menggugurkan ketika dia terbackup asuransi lain, Mas. Kan oh sekarang nggak menggugurkan, kayak ya, SIM kan ada tuh, SIM kan ya, ada asuransinya. Berarti nanti dia nanti tetap ini bisa dapat itu sambung, juga, betul, dapat ini ya, juga. ya. Hmm. Jadi kalau misalkan seorang petani tadi, misalkan ini yang nyambung pertanyaannya Mas Koco barusan tadi, misalkan dari rumah dia berangkat ke sawah, dalam rangka perjalanan itu dia mengalami risiko kecelakaan lalu lintas. Nah ini kan, nah Hmm. kecelakaan lalu lintas itu ada si dasar harja Mas Koco. Ya, betul. Nah, ada jasar harja. Padahal dia juga peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, Hmm. Dia ini juga punya SIM, dia ada ya asuransi di SIM. betul. Ini nggak menggugurkan di jasar Oh. harjanya. Hmm. Contoh, kalau dia kecelakaan pada saat dia berangkat di sawah, kecelakaan lalu lintas, itu kita sudah ada kerjasama dengan jasar harja. Hmm. Yang menjadi penjamin pertama, kalau dia risiko kecelakaan lalu lintas, itu adalah jasar harja, Mas Kojo. Yang Oh. jadi penjamin. Nah, Artinya karena penyebab utamanya kecelakaan. kecelakaan ya Berarti di, jasa di lalu harja. lintas ya, pada saat Oke. dia aktivitas ya. Tadi contoh petani itu. Yang menjadi penjamin pertama adalah jasar harja. Terus penjamin kedua, mohon maaf, jasa harja ini kan untuk biaya pengobatan dan perawatan ada plafonnya Mas Koco. Ya. Kalau nggak salah satu kali kecelakaan kerja itu maksimal 20 juta atau berapalah. Saya nggak hafal ya jasa harja. Hmm. Tapi kalau BPJS Ketenagakerjaan itu tanpa plafon, unlimited, berapapun akan diberikan dalam bentuk layanan Mas Koco. Unlimited Ah, itu artinya ah, ketika mungkin kecelakaan ya, dalam proses perjalanan ke tempat kerja.
Iya, kemudian sampai butuh operasi yang macam-macam. iya, iya. Itu masuk dalam cover. BPJS Ketenagakerjaan, berapapun, nggak ada batasan itu, nggak ada batasan. Bentuknya layanan ya Mas Koco, Layanan, bentuknya ya, ya, layanan. layanan. Katakan Artinya dia layanan untuk sampai ke apa pulih kesehatan karena betul, kecelakaan. betul. Nah, Hmm. ini yang kecelakaan kerja. Jadi yang diterima oleh tenaga kerja pada saat dia kecelakaan kerja itu bentuknya layanan tanpa plafon, ya. Itu yang pertama Mas Koco, tanpa plafon. Hmm. Berapapun ya kalau dia dirawat di rumah sakit pemerintah kelasnya kelas 1. Kalau dirawat di rumah sakit swasta kelasnya kelas 2. Perawatannya kelas 1, Mas. Kelas 1 di rumah sakit pemerintah, Pak. Mas. Oh, ini sayang banget kalau dilewatkan oleh teman-teman Ya, yang makanya apa, itu. pekerja mandiri ya. Tuh. Makanya kalau nggak ikut ini sebenarnya sangat sangat rugi Mas Koco kalau ini. Karena apa? Ya. Khusus untuk mandiri ini kehadiran negara itu sangat besar sekali. Hanya 16.800 loh Mas Koco. Ya. Jadi satu Eh, kali resiko kita berikan pelayanan sampai dengan sembuh tanpa adanya plafon. Itu yang pertama, hmm. ya. Terus yang kedua, pertanyaannya, kalau tenaga kerja itu dirawat di rumah sakit, misalkan katakanlah dokter menyatakan harus istirahat atau dirawat di rumah sakit selama 2 bulan, ya kan? Hmm. Terus bagaimana penghasilannya dia? Hmm. Otomatis kan berhenti. Ya, karena dia Nah, tak bekerja. nah, ini ada penggantian dalam bentuk nominal. Yang ini tidak ada di BPJS Kesehatan. Namanya santunan tidak mampu bekerja. Upahnya tetap dibayar oleh BPJS Ketenagakerjaan. Terhitung yang 1 juta tadi. Ya, jadi kalau misalkan dia bayar 16.800, dia nggak bekerja 3 bulan, ya 1 bulannya diberikan penggantian upah oleh BPJS Ketenagakerjaan setara dengan nilai 1 juta. Oh, oke, paham. Berarti Mas, yang angka 16.800 itu bukan angka fix. Bukan angka fix, tapi Artinya itu angka minimal. Ya, kalau saya nih, saya pedagang bakso. ah, Kemudian saya sampaikan bahwa sehari saya bisa apa 1 bulan saya bisa berpenghasilan 5 juta. Maka ah, kemudian 1% dari 5 juta 50.000. Saya tuh, bayar 56.800 betul, untuk dapat dua. dua program. Nah, ketika saya tidak bekerja karena kecelakaan, Ah, tiap bulan saya dapat santunan yang 5 juta itu. betul. Maksimal berapa lama, Mas? Ketika Jadi, berarti mengikuti dia tidak bisa bekerja iya. karena sedang Ah, perawatan. jadi gini, 1 tahun pertama ini Mas Koco, dia Ya, nggak mampu bekerja, itu akan dibayarkan 100%. 1 bulan. Masa Iya, 1 tahun pertama. Ya, ya. kalau 1 tahun kedua dia belum bisa bekerja, turun dibayarkan 50% sampai dokter menyatakan sembuh. Kalau umpama dia perawatan selama 2 tahun, berarti Ya, tiap bulan dapat, umpama saya ikut yang paket yang 5 juta itu, berarti kan ya, 56.800. ya, Maka ketika ada risiko kecelakaan yang kita tidak ya, harapkan juga, tapi betul. kemudian selama 1 tahun dia nggak bisa bekerja nih karena Iya, kakinya patah, iya, kemudian seterusnya dan ah, juga, maka selama 1 tahun dapat 5 juta penuh tiap bulan. betul, betul. Baru tahun keduanya turun jadi 2.500.000. 50%. Oke. Tuh. Maksimal di 2 tahun. Sampai dokter menyatakan sembuh. Kalau Oh, kalau 2 tahun dokter menyatakan belum sembuh ya tetap kita berikan santunan upah. artinya bahwa statement dari dokter, Betul, pernyataan dari dokter. dokter bahwa oh Betul. ini sudah bisa bekerja, maka Iya, stop. stop. Ya, Oke, oke. Oke, udah mulai kebayang. Kematian, ya. Nah, ini yang dalam masih ada bentuk yang lain? penggantian nominal ini.
Kalau di Ya, BPJS Kesehatan kan nggak ada ini Mas Koko. nggak ada. Ya, Nah, nah, jadi itu ya. Terus kalau misalkan, ngapunten ini Mas Koko, sudah diberikan perawatan, ya kan? Tapi Allah berkehendak lain, Tuhan berkehendak lain, meninggal dunia. hmm, Otomatis kita harus membayarkan santunan jaminan kematiannya kepada ahli waris. oke, Jadi kalau tulang punggungnya suami, yang mendapatkan santunan jaminan kematian adalah istrinya. oke. Kalau 16.800 dapatnya 70 juta. Oh, kalau 16.800 dapatnya 70 juta. 70 juta. Oke. Ya, ya. Itu santunan kematian yang kami bayarkan kepada istrinya. Terus kalau misalkan keluarga tersebut masih mempunyai tanggung jawab, anaknya masih bersekolah, itu akan ditambah santunan beasiswa Mas Sukoto. 2 orang anak. Sesuai dengan anak itu sekolah di level mana. Ya, Hmm, jadi beasiswa itu diberikan 2 orang anak. ya, Dari TK sampai dengan lulus kuliah. Nilainya 2 orang anak itu 174 juta. maksimal. Ya, Hmm. jadi kalau misalkan anaknya hanya satu ya diberikan sekitar 80-an lah, ya kan? Tapi itu dalam bentuk beasiswa. Oh, Beasiswa. di TK 1 bulan segini, kalau SD Ya, satu jadi bulan gini, segini atau gimana? ya, jadi itu hitungannya dari jenjang TK sampai lulus kuliah. Misalkan anaknya hanya satu, ya berarti dapat jatahnya 87 juta. Pertama misalkan TK sampai SD dihitung 6 tahun. Hmm, Per tahunnya di TK sampai SD dihitung 8 tahun Mas Koko. ya, Per tahunnya dibayar 1.500.000. oke. Terus SMP itu dihitung 3 tahun. Per Hmm, tahunnya dibayarkan 2 juta. per tahun. Per tahun ya. Oke. Terus SMA itu naik menjadi 3 juta per tahunnya. Kuliah, kuliah itu per tahunnya dibayarkan 12 juta selama 5 tahun. Hmm, oke. Sekarang itu besaran itu tetap sama ketika dia bayar yang 16.800 atau 56.800 sama aja. Enggak, Sama ya. kalau beasiswa Untuk sama. ini untuk kasus kematian tetap sama. Jadi Berapapun yang gini, kamu bayar. Ini ya, bedanya hanya ketika ada kecelakaan yang kemudian Anda tidak bisa bekerja, maka santunan pengganti penghasilan itu sesuai dengan yang dibayarkan tadi. jadi gini, enggak, beda bedanya. BBB. Jadi gini, kalau tadi kan kita berbicara Mas Sukoco, Mas, aku penghasilanku 5 juta, berarti kan aku harus ikut yang 5 juta. Ya, Berarti kan iurannya 56.800 kan, 6.800. Ya. ya kan? Nah, kalau misalkan dari orang katakanlah petani tadi yang daftar penghasilannya per bulannya 5 juta, Hmm. meninggal karena risiko kecelakaan kerja, Hmm. beda. Jaminan kematiannya beda, Mas Koco, dengan yang 16.800. Oh, beda. Beda. Jaminan kematian besarnya beda. Tapi Oh, kalau yang bedanya di jaminan kematiannya. iya, karena ada Oh. pengali upah. Hmm. Jadi kalau jaminan kematian itu pengalinya 60% kali 80 bulan upah atau setara dengan 48 kali upah yang didaftarkan. Oh, oke, oke, Jadi oke. kalau yang 5 juta, ya kan, Mhm. jaminan kematiannya ya 48 kali 5 juta kali warisnya. Oke, ini menarik. Menurut saya ini menjadi menarik karena memang agenda yang lain dari BPJS Ketenagakerjaan kalau nggak salah saya ikuti di media kan akan mengarah kepada
komunitas atau ekosistem desa. Betul. Nah, komunitas kita, Kode Indonesia, koperasi kita ini anggotanya adalah teman-teman aktivis desa, yang paling banyak adalah teman-teman pendamping desa, sehingga potensi untuk mereka menjadi agen, menjadi mitra untuk menjelaskan dan seterusnya kan akan menjadi lebih terbantu juga BPJS untuk kemudian Ya, recruiting dan collecting, kan kira-kira seperti itu. Oke, betul. Mas Sulis, masih ada yang ingin disampaikan atau kita berikan kesempatan ke teman-teman, Ya, mungkin ada yang silakan ingin aja. bertanya. Oke, oke teman-teman, ini bagian yang menurut saya menjadi menarik untuk kemudian uh, mungkin setiap orang bisa jadi agen, mungkin setiap orang bisa jadi agen. Tapi karena semangat berkoperasi itu adalah membantu diri sendiri bersama-sama, maka ketika tadi BPJS Ketenagakerjaan memberikan ruang kemitraan komunitas dan mitra juga mendapatkan manfaat, ada baiknya ini menurut saya, ini kemudian kita bisa menjalin kerjasama antara Kode Indonesia dengan BPJS Ketenagakerjaan, dan kemudian teman-teman yang tertarik untuk kemudian beragenda ikut mensosialisasikan sisi yang lain, bukan hanya sekedar bicara uangnya, tapi adalah juga bagaimana kita mengajak masyarakat untuk sadar asuransi, sadar kemudian menjaga juga kesejahteraan masyarakat, karena ketika orang miskin atau orang yang prasejahtera itu kemudian tulang punggungnya mengalami kecelakaan atau meninggal dunia, maka sebenarnya ini menjadi bagian yang akan lebih memudahkan tercover untuk tidak kemudian jadi tambah lagi lebih banyak orang miskin dan seterusnya. Mungkin itu antaran dari saya dan Mas Ahmad Yurnuji. Silakan, ada yang ingin disampaikan, silakan open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera selalu Pak D dan Pak Sustio. Terkait dengan BPJS ini, memang betul-betul apa yang diatur ke Pak Sulistyo memang betul-betul benar Pak D. Nah, mengapa kok benar? Mohon maaf Pak D, 2019 itu saya kecelakaan. Buktinya ini Pak D. Saya kasih bukti ini. Kaki saya patah Pak D. Gara-gara pendamping desa Pak D. Nah ini patah, ini dijahit ini Pak D. Artinya apa yang diatur ke Pak Sulistyo itu memang betul. Jadi ketika kami kecelakaan itu di cover oleh Jasa Raja, sisanya semuanya di cover oleh BPJS. Dan luar biasa, saya sangat sangat hormat, salut kaitannya dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi habisnya dulu itu sampai 35 juta Pak D. Jadi sisanya yang 15 juta di cover semua. Pokok ada notanya. Jadi saya beli kursi roda itu ya juga dikasih. Padahal kan itu kan alat Pak D, bukan untuk penyembuhan kaki ya. Itu bagian dari sarana penyembuhan kaki juga digantiin semua. Pak, 15 juta enggak salah. Untuk yang 20 juta itu di rumah sakit itu tercover. Nah, luar biasa pokoknya BPJS. Jadi teman-teman yang ikut hari ini Zoom itu, apa yang diatur kayak Pak Sulistyo memang pernah saya alami. Betul-betul sangat membantu. Ini tangan saya juga masih belum saya ambil pennya. Tapi ini Pak Sulistyo, ada ini ada permasalahan di kami khususnya, tapi kami tidak tahu ya. Jadi kami kemarin itu di BPJS Ketenagakerjaan, saya mencoba untuk iseng-iseng itu mau ambil pen saya, karena kan sudah 2019, sekarang 2023. Nah, kan waktu itu kan masa pandemi, mau saya ambil, kayak itu kena virus. Nah, sehingga saya tahan. Terus kemarin saya mencoba untuk saya mau ngurusi BPJS. Ternyata di BPJS saya itu dari Kementerian Desa itu diganti.
Jadi BPJS saya yang dulu itu nggak dibayar, BPJS-nya itu muncul baru gitu, Pak Sulistyo. Oh, keanggotaan Dikarenakan, baru, diregistrasi iya, keanggotaan keanggotaan baru. baru, Pak D. Oke, iya. Padahal saya bayarnya itu ya selalu dipotong gaji saya di Kementerian Desa. Hmm. Nah, pertanyaan saya, bagaimana itu ya, Pak Sulistyo? Bagaimana untuk apa ya? Proses eh untuk kemudian melanjutkan itunya. Melanjutkan yang itu. Padahal saya kan nggak tahu apa-apa. Maksudnya, ya saya nggak tahu memang dari Tapi dulu sorry, keanggotaan sampean sekarang sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan masih masih Pak D. dengan akun yang baru. Dengan akun yang baru katanya. Terus Oh, dicek itu juga akun baru. Mas, yang dulu itu kontrak gitu loh Pak D. Kalau sekarang apa gitu loh. Maksudnya sayanya, apa oh, pendamping desanya itu loh Pak D. Oh, betul. oke, 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 oke. Nah, maksud saya, apakah saya itu bisa dilanjutkan, Pak Sulistyo, kaitannya dengan kecelakaan saya ini, historinya gitu loh. Apakah bisa di cover? Karena karena pencatatan keanggotaannya baru, berarti kejadian yang kemarin itu kan belum masuk di histori sebagai peserta dengan keanggotaan baru itu. Maksudnya Lah, itu betul kan? Pak D, Laras. Oke, oke, oke. Saya Artinya apa? dari Trenggalek, Pak Sulistyo, Jawa Timur. Mohon maaf kalau ikut nimbrung ini. Oke. Memang, nah, Nathan, terima kasih. Mohon pencerahan. Mohon maaf. Kalau Monggo bayarnya Mas, selalu Mas mahal. Sulis. Monggo Mas Sulis. Iya, iya, iya. Ini matur nuwun Mas Ahmad Sarmuji nggih. Trenggalek, Podo Jawa Timur ya. Oh, Nathan, siap. Ini kan Bandar Lampung tadi. Enggak, saya di Bandar Lampung itu cuma pendatang. Oh, Nathan. J, siap. Ya. Terima kasih, Pak. Mohon maaf. Jadi memang ini kan ini pendamping desa ya Mas Ahmad ya. Ya, ya, pendamping. Siap, Ya, Bapak. Siap. ya. Pendamping desa. Jadi pendamping desa itu kalau dulu memang kepesertaannya disentralisasi, ya kan? Di Jakarta, di cabang Rawamangun kalau nggak salah, ya Ya. kan? Nah, tahun ini akan diserahkan ke daerah masing-masing sesuai dengan apa ya namanya domisili atau apalah pendamping desa itu. Ya. Masing-masing provinsi sudah ada itu. Nah, khususnya di Bandar Lampung itu ada peserta yang pindahan dari Rawamangun ke Bandar Lampung itu kurang lebih hampir 800 atau 900 saya kurang ya. Nah, itu terkait masalah perpindahan. Jadi kalau sebenarnya makanya itu tadi kan Mas Suryo kan sudah sempat tanya ya Mas. Ini kok ada yang 15.000, kok ada yang sampai katakanlah 200.000. Nah, ini setelah kemarin kan yang di Rawamangun itu kan 3 program ya. Kecelakaan kerja, kematian, hari tua itu. Nah, itu sudah ada suratnya. Memang jadi perpindahan itu seharusnya tidak diteruskan dengan kepesertaan baru. Seharusnya. Oh, oke, oke. Tapi kan tidak boleh mengurangi kepesertaan tadi, Mas. Ya, jadi gini Mas Koco. Harusnya itu perpindahan dari Rawamangun ke daerah masing-masing itu harus dengan nomor yang sama agar hak-haknya itu nyambung semua nanti. Ya. Kalau terjadi seperti yang Ahmad Sarmuji tadi, ya kira-kira itu recordnya bisa terbaca. Recordnya bisa terbaca. Nah, ini permasalahannya yang tadi disampaikan Mas Ahmad tadi ini. Mas Ahmad tadi ini didaftarkan sebagai peserta baru. Nah, sebagai peserta baru, recordnya dia record baru. Nah, artinya nggak bisa melanjutkan yang kejadian kemarin. Nggak bisa melanjutkan kejadian yang kemarin. Atau
Itu makanya ini yang harus dipahami Ini Mas Koko. ini berarti artinya ada misadministrasi yang Betul, kemudian berdampak terhadap kepada pesertaan. pesertanya. Ya, Betul, Pak D. ya. Nggak Jadi bisa gini aja Mas. ditanggulangi itu. Nggak bisa Ya, jadi gini ditanggulangi, aja. Mas Jadi Sulis. gini aja. Coba nanti dibicarakan. Sekarang kepesertaannya mana Mas Ahmad? Di Trenggalek atau di mana? Saya kurang tahu, Bapak. Jadi, Nah, pokok gaji saya dipotong gitu. atau gini aja Dipotong lah. Nanti 80 berapa. minta nomor saya ke Mas Koco. Siap, terima kasih, Bapak. Nanti Tak kalau doa- sudah, nanti nomor yang lama sama nomor baru coba dikirim ke saya. Nanti saya tracing dari sini. Ya, Terima kasih, ya, Pak itu aja lah. Ya, Tak doakan Oke, biar selalu sip. sehat pokoknya. Oke. ya, amin. Terima kasih. Ya, Oke, dan ini Mas, ini yang menarik lagi. Ini silakan teman-teman kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu sambil saya ngobrol. Ini yang menarik lagi gini Mas, ketika kemudian ganti kepesertaan tadi, ya, nomornya kan ganti nih Mas. betul. Ya, Jaminan hari tuanya ini kan sebenarnya tabungan. tabungan. Nah, Ya. ketika ini ganti, Iya. ini gak iso narik Mas, jaminan hari tua. Kan gitu. Dampaknya kan kayak gitu. Nah, Iya, kalau Mas. ini bisa terbantu, saya pikir ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa dan mungkin ini bisa menjadi momentum bahwa keberadaan Kode Indonesia ini membantu kawan-kawannya kira-kira kayak gitu. Ya, Om Dian ya. Ini Om Oke. Dian juga mencermati dengan baik. Oke. Kita berikan kesempatan yang sudah resen, ada Mbak Rahma, ada siapa lagi tuh tadi? Mbak Rahma, silakan Mbak Rahma dulu deh. Open mic. Oke, terima kasih Pak De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam buat semua teman-teman. Alhamdulillah bisa gabung. Kebetulan Pak De, saya ini domisilinya di Bandar Lampung. Jadi Wes sangat ini BPJS. kari tektokannya karo Mas Sulis mau ngopi di mana? Iya. Silakan. Ada cerita apa ini? Ya, siap Pak De. Makasih. Jadi Pak Sulis, kebetulan saya adalah pendamping desa dari Provinsi Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Timur. Nah, kejadian kami sebagai pendamping desa, alhamdulillah kita memang dari Rawamangun sudah pindah ke Kota Bandar Lampung. Dan TPP se-Lampung itu ada 1.116 peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Sulis, kemarin itu posisi kami itu statusnya nonaktif. Karena memang waktu itu kami baru bayar di Januari, tapi kepesertaan kami nonaktif karena BPJS ternyata belum membayarkan. Oh, sorry, bukan BPJS, tapi dari Kementerian. dari kementerian belum Ah. membayarkan ke BPJS. Duitnya belum cair. Waktu itu kami sudah bayar mandiri, Pak De, di Oke. Januari. Lanjut. Nah, kemudian Pak De, Pak Sulis, TPP saya di bulan Mei itu kecelakaan kerja. Nah. Posisi dia mau ke desa, rok dia itu keserimpet di jari-jari motor. Ya. Jadi sehingga dia jatuh dan akhirnya mengakibatkan tulang lengan dia di sini Pak D itu patah. Ya. Nah, jadi kami waktu itu di Rumah Sakit Sukadana, kebetulan saya di Kabupaten Lampung Timur, tidak bisa melaksanakan operasi. Jadi akhirnya dirujuklah ke rumah sakit yang ada di Kota Metro. Dan itu juga kami minta bantuan dari Pak Bupati. Karena prosedurnya, posisi pas dicek kami mau administrasi di rumah sakit, BPJS tenaga kerja TPP saya posisi nonaktif. Ya. Kemudian waktu itu saya bilang saya cuma menyerahkan kartu BPJS bahwa saya bilang bisa, dan kebetulan aplikasi BPJS waktu itu sedang bermasalah. Jadi TPP saya ini ditangani lah kira-kira gitu. Pada saat mau operasi, masuk ruang operasi, dicek lagi, ternyata bahasanya itu kan disuruh konfirmasi ke BPJS terdekat. Ternyata karena kondisi BPJS kami waktu itu nonaktif. Tapi alhamdulillah TPP saya tetap bisa dioperasi. Tapi setelah dari operasi itu timbul biaya.
Biayanya itu lumayan Pak, dia itu hanya 3 hari itu sampai 27 juta. Sedangkan saya ngurus bolak-balik di rumah sakit dan di BPJS, posisinya memang BPJS kami nonaktif karena memang belum terbayarkan. Jadi akhirnya bisa diklaim bahasa BPJS, tapi nanti setelah kartu kepesertaan aktif. Nah, sekarang yang mau saya tanya Pak Sulis, ini posisi kan kami sudah di auto debit nih, per hari ini oleh Bank BNI sudah di auto debit sampai dengan bulan Mei. Apakah saya bisa mengajukan klaim ke BPJS Ketenagakerjaan? Karena kemarin saya sempat sudah bikin laporan via email ke Rawamangun waktu itu. Atau saya harus gimana? Karena kemarin saya sempat nanya ke BPJS di Metro, bahasa dia coba konfirmasi ke perusahaan, apakah harus ke Rawamangun atau bisa di Bandar Lampung. Nah, terus kemudian Pak Sulis, TPP saya di bulan Mei juga ada yang meninggal dunia. Dan sampai detik ini kami belum bisa mengklaim BPJS beliau almarhum. Nah, itu juga prosedurnya, mekanismenya seperti apa Pak Sulis? Mungkin itu Pak D yang mau ditanyakan. Ya, ini Mohon kayaknya bantu nih Pak Sulis. ini kayaknya memang menjadi bagian yang dialami oleh beberapa teman-teman ini Mas Sulis. Artinya memang ada kondisi-kondisi seperti itu yang terakhir itu Jember. Ya, Jember itu kejadian kecelakaan meninggal dunia juga dicek ke BPJS-nya nggak aktif jadi sehingga tidak dapat santunan dan seterusnya. Ini memang apa ya? Secara prosedur administratif ada masalah tapi punya dampak terhadap teman-teman. Padahal mungkin secara pembayaran mereka sudah dipotong, tidak apa, mereka artinya kan beberapa yang saya tahu ya mereka terimanya sudah dipotong BPJS. Ketika kalau saya bilang sih kalau memang udah motong duitnya tapi nggak dibayarkan itu kan kejahatan yang luar biasa karena ada kejadian. Kalau nggak ada kejadian ya mungkin keuntungan yang luar biasa kan kira-kira seperti itu. Monggo Mas Suli, jadi apa konklusinya kayak apa? Dan kita juga masih ada Bang Kamal nanti bisa memberikan informasi kalau mungkin berbeda dengan apa case yang terjadi. Dan kalau untuk yang ini saya pikir karena sama-sama apa Lampung nanti bisa dilanjutkan juga untuk pembicaraan lebih lanjut. Monggo, Mas Sulis. Ya, makasih Mas Koco. Mbak Rahma. Jadi artinya kalau kondisi kepesertaan teman-teman pendamping desa di Kemendes, sebenarnya bukan dikatakan nonaktif ya, bukan dikatakan nonaktif. Cuman memang ini ada tunggaan seperti itu ya. Munculnya kan seolah-olah ada tunggaan, tidak terbayarkan. Jadi kan iuran itu kan harus sustain, harus setiap bulannya ada pembayaran. Artinya ada proses yang tidak tidak ada pembayarannya sehingga itu dianggap Ya, aktif. betul. Oke. Artinya yang tadi disampaikan Mbak Rahma sudah benar. Nanti Mbak Rahma bisa nanti itu menghubungi kita bantu nanti untuk proses kelanjutan yang tadi harus bayar sendiri itu tadi kan. Ya, itu nanti kita bantu. Kebetulan kan ini kan posisinya di Bandar Lampung Mas Koco. Iyalah, itu wilayah sampean lah. Ya, saya pastikan bisa. Rahma kalau nggak beres kabarin saya biar saya siap. Mas Sulis. Ya. Nanti minta aja nomornya ke Mas Sukoco ya. Siap Pak Sulis. Terus yang meninggal dunia tadi, saya pastikan kalau dia walaupun menunggak, nanti itu akan diselesaikan pembayarannya kan mulai Januari kan sudah ada penyelesaian ini kan sampai dengan hari ini kan. Ya. Sudah. Meninggalnya bulan apa itu Mbak Rahma? Bulan Mei Pak Sulis tanggal 5. Jadi tolong dipastikan iuran bulan Mei harus tetap terbayar agar sudah, nanti udah di debit. Oke, nanti kita cek. Itu meninggal dunia karena apa? Sakit ya? Iya Pak, habis kerja dari desa pulang maghrib sakit mungkin ya. Langsung tiba-tiba meninggal. Oke, nanti itu kita cek dulu Pak Rahma ya. Yang jelas haknya bisa tetap kita bayarkan. Nanti kita bantulah ya. Nanti coba aja. Itu yang meninggal dunia di mana? Di Lampung. Di Lampung Timur juga Pak Sulis. Oh, Lampung Timur ya, Sukadana berarti ya. Iya.
Oh ya, Ya oke. di datang hari ya. Oh ya, nanti coba kita bantu nanti ya. Nomornya berapa nanti di WA aja ke saya ya. Oke ya. Makasih Ya, Pak Sulis, ya, makasih Pak sama-sama. Dede. Oke. Bang Kamal, silakan Bang Kamal. Kapan mic? Makasih Pak De, selamat malam. Salam. Silakan. Ini Langsung. ini menarik ini Pak De. Ini mohon maaf ini kalau didominasi oleh pendamping kayaknya ini Pak De. Karena memang menjadi sebuah pertanyaan terkait asuransi tenaga kerja ini yang menjadi pertanyaan kami selama ini. Di tahun sebelum ini kan, di tahun kemarin itu kita mengenal istilahnya auto debit. Kita udah dipotong setiap bulannya untuk pembayaran iuran BPJS. Tetapi sampai di bulan Desember di tahun 2022 itu kita kok nggak aktif gitu. Maka ada beberapa kasus yang terjadi, diceritakan oleh teman-teman tadi, termasuk di wilayah kami juga ada yang kecelakaan, tetapi tidak bisa mengklaim apa-apa karena BPJS kami tidak aktif. Kemudian yang membingungkan lagi, kami harus diperintahkan untuk tidak menarik semua gaji itu untuk disisakan karena akan dipotong secara otomatis lah. Nah, makin bingung lagi di minggu kemarin muncul surat bahwa kami akan menerima lebih karena setoran yang belum dibayar, yang tidak terbayar itu dikembalikan. Nah, dari Januari sampai bulan Maret. Loh, kalau auto debit kok dikembalikan? Nah, jadi makin bingung lagi nih Pak De. Kalau auto debit kan Mungkin programnya jadi lain sehingga ada bagian yang tadinya auto debit jadi nggak dibayarkan mungkin ya. Iya, bisa jadi Pak De. Tapi kan yang jadi pertanyaan kami adalah kalau memang dikembalikan, berarti selama ini kami tidak terbayar iuran itu. Berarti kan lalu kenapa dipotong gaji kami? Gaji kami kan yang jadi pertanyaannya di situ. Kemudian apa bedanya kita bayar ke Rawamangun atau kembali ke wilayah daerah masing-masing? Bedanya apa? Sama-sama kan BPJS Pak De. Takutnya kasusnya nanti sama lagi, kita nggak aktif-aktif lagi. Masalahnya kan hari ini kita bayar langsung, tapi tiba-tiba muncul lagi istilah auto debitnya. Nanti auto debitnya yang jadi persoalan apakah dari kementerian atau dari BPJS itu sendiri? Ya. Ini yang Oke, udah tertangkap pesannya. Jadi kalau saya menangkapnya adalah ketika auto debit, permohonan auto debit itu berarti perintahnya adalah kalau terima gaji jangan diambil semuanya, ada disisakan karena akan di auto debit, kira-kira seperti itu. Nah mungkin program yang sebelumnya bukan auto debit tapi langsung dipotong oleh kementerian untuk dibayarkan. Jadi kira-kira mungkin kalau saya tangkapnya kayak gitu. Cuma yang menjadi menarik adalah yang tadi Mas Suli sampaikan. Kepesertaannya ini harusnya bukan kemudian tercatat baru, tetapi lebih pada pindah. Jadi tadinya Rawamangun, kemudian jadi Lampung kan gitu. Kira-kira seperti itu. Dan mungkin sebelum Mas Sulis menanggapi, setidaknya dari teman-teman yang sudah bergabung di sini, terutama yang dari teman-teman pendamping ini, saya berharap ini bagian dari apa yang kemudian Kode Indonesia lakukan ini untuk membantu teman-teman kan gitu. Nah, harapan kita adalah teman-teman ketika ini nanti kita bisa berbantu proses, maka harapannya ya teman-teman bisa ikut membantu juga untuk mengembangkan program ini dan kemudian bergabung di Kode Indonesia kan kira-kira gitu. Ini perlu numpang promo supaya tegas, jelas karena kadang-kadang kan oke, manfaatnya dapat tapi kalau pas diminta untuk ikut bantu tahu-tahu juga hilang lagi kan kira-kira gitu. Monggo Mas Sulis. Ya, makasih Mas Koco. Pak Gamal ini sekarang di posisi di mana Pak? Di Lampung juga?
Oh, kami di perbatasan Pak, di bagian utara dekat Filipina. Oh, jauh ya berarti ya. Tak kira sama dengan Pak Rahma. Kalau sama dengan Pak Rahma, udah besok datang ke sini aja Pak. Ya, ya. Ya, eh, makasih Pak. Jadi kan pertanyaannya tadi sebenarnya sudah ada jawaban dari Mas Koco tadi. Ya. Jadi kan kalau dari Kementerian Desa, yang perlindungan dari pendamping desa, itu kan mulai tahun sebelum 2023 itu kan memang desentralisasi di Rawamangun, ya kan? Kepersaannya Rawamangun. Saya nggak tahu jumlahnya seluruh Indonesia berapa pendamping desa, ya kan? Terus tadi kan ada istilah auto debit. Jadi kalau auto debit itu berarti pemotongan gaji dari teman-teman itu masuk di sistem kementerian. Yang memotong adalah kementerian, bukan langsung dari BPJS Ketenagakerjaan. Tadi yang disampaikan Mas Koco itu sudah benar. Karena pada dasarnya BPJS Ketenagakerjaan itu harus melakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu harus dilakukan secara bulanan. Jumlah tenaga kerja dan jumlah iuran itu idealnya kalau direkonsiliasi harus sama, tidak ada selisih. Ya, tidak ada selisih. Kalau kurang berarti rekonsiliasi itu tidak bisa direkon. Jadi berhenti rekonnya. Jadi misalkan ini contoh aja ya, Mas Koco dan teman-teman di pendamping desa, saya ilustrasikan kalau kemarin yang disentralisasi di cabang Rawamangun, misalkan jumlahnya ada 100 TK, kan? Dari 100 TK itu iurannya katakanlah ada 500.000. Contoh aja ya, ilustrasi aja. Nah, pemotongan dari auto debit masing-masing itu nggak bisa langsung ke BPJS Ketenagakerjaan. Karena BPJS Ketenagakerjaan itu bunyinya adalah, namanya adalah bukan perorangan. Kalau yang menerima upah itu lembaganya. Berarti otomatis iuran yang di auto debit itu masuk ke rekening penampungan. Mungkin saya nggak tahu ya rekening penampungan itu atau di Kementerian Desa atau di mana. Itu ditampung dulu di rekening penampungan itu. Jadi kalau misalkan sudah ada 500.000 baru disetorkan ke BPJS Ketenagakerjaan agar BPJS Ketenagakerjaan bisa melakukan rekonsiliasi terhadap 100 orang tenaga kerja yang benar. Nah, permasalahan yang saya dengar, jadi saya mohon maaf sebelumnya, mungkin ini keliru atau memang nggak terjadi. Permasalahannya ada katakanlah pada saat auto debit itu saldonya tidak memenuhi sehingga tidak terpotong. Ya. Otomatis kalau tadi dari 100 orang yang harus bayar 500.000, katakanlah ada 2 orang aja lah yang mungkin saldonya tidak terpenuhi, berarti kan iurannya berkurang, bukan 500.000 lagi. Yang ini kalau kekurangan iuran ini, yang ini BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa melakukan rekonsiliasi. Ini permasalahannya Pak. Karena terregistrasi dari satu institusi ya Mas. Satu institusi Pak. Lah, kalau auto debit ini yang di BPU, otomatis bisa Pak Sukoto. Yang mandiri tadi memang ada auto debit. Ada auto debit. Artinya berarti gini Mas Sulis, yang saya tangkap nih. Nah, saya mencoba mengira-ngira lah. Ini belum tentu benar ya, tapi mencoba mengira-ngira. Kemungkinan berarti di program yang sekarang 2023
itu ketika tadi Bang Kamal menyampaikan jangan diambil semua karena ada auto debat. Auto debat yang pertama tadi adalah auto debat dengan Kementerian Desa. Nah, auto Ya, debat yang sekarang ini kemungkinan ada pembayaran itu yang auto debat dari rekening teman-teman. Kira-kira seperti itu mungkin ya. Memungkinkan nggak Mas? Apa Mas Sulis? Artinya kepesertaan teman-teman ini yang apa? Yang kemudian taruh kata nih mengambil apa 3 program kecelakaan kerja, kematian, kemudian hari tua, heeh. kan? Memungkinkan nggak ketika mereka ini terikat dalam satu kontrak dengan Kementerian Desa, kemudian yang di apa pembayaran ini itu harus dilakukan masing-masing dari rekeningnya. Memungkinkan apa enggak? Ada kemungkinan kayak gitu nggak pola seperti itu? Atau Nggak ada, Mas. harus Nggak ada. nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Karena Oh, harus satu institusi. Jadi artinya kalau artinya memang perlu ada clearance heeh, dari teman-teman di Kementerian Desa. betul. Programnya itu sebenarnya kayak apa? Siapa tahu, oh programnya ini quote unquote ya kayak mandiri lah. Oh teman-teman sekarang ikut yang mandiri aja. Ya, Berarti hitungannya kalau yang mandiri kan tadi nih 1% dari gaji. ya, Kemudian apa kalau jaminan hari tua berarti 2% dari gaji, umpamanya ya, seperti itu. ya. Apakah memang ada perubahan program atau sebenarnya ini ada pola pembayaran yang berbeda? Kalau pola pembayaran yang berbeda, mestinya ke teman-teman ini kalau tadi yang Mas Suli sampaikan pola pembayaran yang berbeda kan nggak bisa karena mereka terikat dalam satu institusinya. Betul, Berarti kan betul. mestinya teman-teman ini terima Ya, gaji udah dipotong ya. BPJS, baru kemudian dari penampungan ini direkonsiliasi. Betul, Kira-kira kayak gitu. betul. Betul itu, Mas. Oke, Jadi, menarik ini. ya, Apa? ya, Mas Jufrisal, ada yang akan ditambahkan Mas Suli sebelum ke Mas Jufrisal dari Riau? ya. Mungkin saya tambahkan dulu ya, Mas Koco. Monggo, silakan. Nah, ini proses perpindahan. Ini contoh aja ya, Hmm. dari Rawamangun ke Lampung ya. Karena kemarin itu ada beberapa dari wakil dari Kementerian Desa, saya lupa namanya Pak siapa ya, ada beberapa orang lah di sini ya, ngurus administrasi Pak itu. Febri, Pak. Pak Febri, betul. Pak Iya. Febri, ya, sini ya. Pak Febri dan kawan-kawan, ada sekitar 6-7 orang di sini, kantor saya. Mengurus dalam rangka ini, rekonsiliasi ini. Jadi rekonsiliasi yang nanti diserahkan dari Rawamangun ke Bandar Lampung itu, rekonsiliasi di Rawamangun itu iurannya terakhir bulan Desember. Ya. Desember 2022. Itu posisinya di Rawamangun. Nah, setelah itu posisinya dipindah ke Bandar Lampung, itu iurannya akan dibayarkan Januari sampai dengan hari ini, bulan ini. Itu rekonsiliasi. Ini yang iurannya memang saya nggak Yang membayarkan paham dari kementerian, Mas. dari kementerian, Oke, yang oke. ngurus dari kementerian. Jadi kalau yang debit yang pribadi itu tadi nggak memungkinkan, Mas Koco. Oke. Itu. Ya. Oke, udah terbayang lah. Kira-kira Nah, ini kayaknya memang menjadi penting untuk kemudian mengundang dari teman-teman kementerian supaya betul. lebih memperjelas nih. Oh, ceritanya kayak apa kan kira-kira Ya. gitu. Mas Jufrizal silakan. Oke, baik. Terima kasih, Pak De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalan Pak Sulis. Kebetulan saya dari Riau. Mungkin untuk berbagi pengalaman lah tentang ada perubahannya ke BPJS ini yang 2023 ini kan sudah dipindahkan daerahnya masing-masing. Nah, ini kan sebenarnya tergantung kebijakan daerah masing-masing nih, Pak. Tentu kami di Riau ya mungkin dikoordinir oleh KPW, artinya Korprov kami di provinsi, ini yang mengkoordinir. Jadi dibuatkan surat ke daerahnya masing-masing. Nah, ini nanti
kami seluruh TPP memang di auto debit. Ini mulai gaji kami bulan ini sudah dipotong selama 6 bulan. Dalam 6 bulan. Jadi nanti tinggal 2 bulan lagi untuk gajian bulan depan. Nah ini kalau kami sekarang tidak ada persoalan di Riau terkait dengan BPJS Tenagakerjaan. Nah ini kan tergantung dari kebijakan dari apa daerahnya masing-masing Pak. Karena ini sudah diserahkan dari pusat, sudah diserahkan ke daerahnya masing-masing. Maka yang kami sebenarnya itu kan sesuai yang disampaikan kawan, yang ditanggung oleh kementerian itu adalah 2 program, ya kan, JKK dengan JKM. Sedangkan JHT-nya itulah yang melalui kita pemotongan dari gaji kami Pak melalui auto debit di BNI. Jadi langsung dipotong oleh BNI gaji kami semua untuk asuransi yang JHT-nya. Kalau yang JKK, JKM itu kan sudah dari kementerian, Pak. Sudah dari kementerian. Nah, untuk yang JHT-nya kami sepakat kemarin untuk Riau ini, yaitu dipotong melalui gaji dan dipotong oleh BNI langsung, di auto debit langsung gaji kami. Contoh bulan ini kami mulai Januari sampai bulan 6 itu 700 sekian ya. Kalau yang untuk yang level TA di kabupatennya ini, kami level TA di kabupatennya, itu 750 sekian itu untuk berapa bulannya. Nah itu Pak. Nah ya mungkin apa namanya, sesuai yang disampaikan kawan tadi itu memang sudah ditanyakan. Saya ragunya kemarin itu karena proses dari masa Januari sampai Mei itu kan kita belum bayarkan itu. Karena belum ada kejelasan kemarin Pak. Apakah sepenuhnya sudah dilimpahkan ke daerah masing-masing, ya baru dapat kejelasan baru ini. Maka di bulan kita dipotong itu sampai 6 bulan Pak. Nah ini apa namanya, sebagai informasi untuk kami di Riau. Nah kemudian yang untuk masalah kemitraan tadi Pak, yang mungkin ini kan Pak Sulis bisa nanti mungkin bantu kami yang untuk di Riau seperti apa. Nah, kami bisa untuk menjadi agen lah, agen perisai kata istilahnya itu kan, perisai itu untuk bisa menjadi perisai TPP yang ada di Riau ini. Kawan-kawan banyak berhubungan langsung ke desa Pak. PLD itu memang orang desa dia. Jadi ya dengan itu mungkin bisa membantu orang desa dan membantu juga program pemerintah dari BPJS ini untuk mencari-cari orang, memberikan pemahaman, memberikan apa namanya ya, pengetahuan kepada masyarakat kita. Ini loh gunanya BPJS Ketenagakerjaan. Yang paling minimal yang 2 program saja, untuk petani, untuk apa namanya, pekebun, nelayan dan lain sebagainya itu Pak. Itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Sulis, terima kasih Pak D. Ini sudah lama tak jumpa Pak D ini, ngobrol-ngobrol sini udah lama nih. Mudah-mudahan dengan pertemuan malam ini ya ke depan kita masih ada komunikasi Pak. Ya mohon bantunya Pak Sulis lah. Mungkin kalau daerah kami belum ada programnya apa namanya untuk daerah-daerah ini, ya mohon bantu mungkin bisa ke BPJS Riau mungkin ya Pak ya, komunikasikan bagaimana untuk bisa kami juga seperti di Lampung ini. Itu saja Pak, terima kasih Pak Sulis, Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini karena waktu kita langsung ke Arif ya. Mas Sulis, beberapa tadi udah dicatat. Silakan nanti langsung ke Arif aja untuk kemudian nanti direspon sama Mas Sulis. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini topik yang sangat menarik ya, mungkin bahasanya ini adalah tempat mudoroso terkait BPJS khususnya bagi para pendamping Pak. Ya pada selama kami menjadi pendamping, mungkin ini dari teman-teman sendiri juga mungkin sudah mengoleksi 3 kartu BPJS tenaga kerja. Yang awalnya mungkin di awal jadi pendamping itu
dikelola oleh provinsi ataupun ke kabupaten, kemudian digantikan, ditarik ke Kementerian Desa, akhirnya kartunya ganti lagi. Nah, terus mungkin di tahun ini, tahun Dibalikin lagi. 2023, kayaknya juga kartu baru lagi. Nah, di samping itu juga kaitannya dengan aplikasi BPJS yang dulu ada BPJS TKO dan ada JMO itu. Nah, saat dulu itu kami bisa di sana itu bisa tampil beberapa kartu yang ada. Namun sekarang tinggal muncul satu, dan hubungannya dengan status kartu-kartu yang lama, mungkin istilahnya mau ngeklaim itu, apakah ya seperti tadi yang disampaikan dari Mas Ahmad Sarmuji tadi, kan karena istilahnya nomornya ganti, akhirnya untuk keberlanjutan kasus yang lama nggak bisa diklaim, atau untuk yang kecelakaan tadi, Pak De. Nah, itu bagaimana? Karena untuk saya sendiri pribadi juga masih punya yang dulu waktu masih awal, setelah jam sostek terus ke BPJS Tenaga Kerja itu, saat itu kami di fasilitator ada jaminan pensiun, Pak De. Nah, pensiun kebetulan kan harus usia sekian baru bisa diklaim. Nah, kemudian ditambah lagi pergantian kartu itu tadi. Nah, nanti bagaimana, apakah itu bisa diklaim, atau karena yang muncul di GMO atau di aplikasi itu hanya muncul satu. Kalau dulu bisa menampilkan semua. Kita posisi di pelayanan yang mana itu masih muncul, pensiun masih ada, JHT masih ada, dan sebagainya, yang JKK dan kematian itu masih ada semua. Cuman sekarang yang baru beberapa bulan kemarin saya cek itu masih ada JHT-nya, namun tadi siang saya cek tinggal 2. Jadi berarti kan sudah ke administrasi yang baru. Nah, itu mohon kejelasannya. Ngapunten, ini mungkin malah lebih mengudoroso terkait yang ini. Semua pendamping mungkin merasakan itu karena kejadian dari teman-teman yang terkena musibah untuk ngeklaim akhirnya terkendala itu tadi, Pak Di. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, kalau saya sudah menangkap kira-kira, oh ini ada proses-proses bahwa kemudian ada nomor baru dan seterusnya. Sepertinya ini kalau saya lihat yang kemarin itu MOU besar itu 3 paket. Kemudian yang 2023 ini kayaknya 2 paket yang kemudian itu mungkin bahasanya tadi dibayar oleh Kementerian Desa, tapi yang jaminan hari tua itu berarti harus masing-masing, sehingga kemudian ada auto debit dari jaminan hari tua dan seterusnya. Tapi yang jelas ini menjadi tambahan informasi lah ke Mas Sulis bahwa ada sesuatu dengan teman-teman ini, dan semoga ini kalau saya sih sering menyampaikannya, belanja masalah itu penting, karena dari belanja masalah kita kemudian tahu ada permasalahan, kemudian dicarikan solusi, kan kira-kira seperti itu. Tapi gambarannya saya udah dapat bahwa ketika ganti kepesertaan, ya memang risikonya historicalnya hilang. Itu risiko asuransi kayak gitu. Makanya kenapa kalau kita bicara asuransi, walaupun sekarang BPJS ini kita tidak bicara asuransi, tapi jaminan kesejahteraan, ada catatan historical yang kemudian bagian-bagian yang ketika keanggotaan baru, kemudian ada nomor baru, otomatis ya berarti dianggap baru masuk, kan kira-kira seperti itu. Ini menurut saya bagian dari policy atau kebijakan-kebijakan yang suka atau tidak suka harus kita ikuti dengan baik. Termasuk saya dulu juga punya pengalaman, alhamdulillah saya BPJS kesehatan mandiri. Alhamdulillah waktu itu belum berlaku yang kalau telat bayar itu baru dilayani setelah berapa minggu, kan gitu. Jadi saya begitu waktu itu kelupaan bayar berapa bulan, ada istri saya sakit dan seterusnya,
Alhamdulillah dokternya berbaik hati, tanya punya BPJS enggak? Iya, tapi udah lama nggak saya bayar. Oke, yang malam ini saya tangani, itu Bapak bayar sendiri, besok pagi-pagi selesaikan, habis itu aktivasi kabari supaya nanti bebannya masuk ke BPJS. Alhamdulillah waktu itu masih bisa, yang sekarang kayaknya nggak bisa. Kalau udah telat harus tunda layanan sampai berapa lama kan kira-kira kayak gitu. Jadi saya sepakat Mas Sarmuji tadi bahwa BPJS saya juga bagian yang pernah merasakan bagaimana kemanfaatannya luar biasa. Jadi kalau mungkin saya nggak kena, kalau nggak terbantu BPJS mungkin ya hampir 100 juta saya harus keluar duit. Ya alhamdulillah dengan BPJS akhirnya ya cuma bayar yang 1 hari itu aja, kelanjutannya udah dibayar sama BPJS, saya tinggal tanda tangan. Monggo Mas Sulis. Jadi ini satu diskusi yang menarik. Jadi Mas Arif tadi ya, kita muter itu Sirian ya Mas ya? Jawa Timur ya? Sukoharjo, Jawa Tengah. Oh, Sukoharjo, Jawa Tengah. Jadi memang tidak dipungkiri Mas Koco, ini salah satu perpindahan dari sistem sentralisasi ke desentralisasi ya. Ini kan diserahkan ke masing-masing daerah masing-masing. Tapi saya jamin, apalagi ini kan keperstaan Kementerian Desa, harusnya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tergantung nanti teman-teman harus sering koordinasi. Yang pertama kepada Kementerian Desa, ya. Kementerian Desa. Saya nggak tahu ya, apakah nanti itu ada PIC-nya masing-masing atau seperti apa, ya. Mudah-mudahan ada PIC-nya masing-masing, ya, sehingga tidak menambah benang kusut atau benang ruwet nanti tatkala terjadi permasalahan-permasalahan seperti yang tadi disampaikan Mas Ari. Ya. Tapi kalau enggak pun, nanti silakan Mas Koco, kalau misalkan ada teman-teman yang mau minta nomor WA saya, silahkan aja dikasih, saya akan bantu. Ya, saya akan bantu permasalahan. Ya, jadi saya nggak bisa menjawab satu permasalahan di sini karena mungkin ya keterbatasan waktu ya Mas Koco ya. Tapi yang utama Mas Koco, ya kalau ini dari apa yang kita perbincangkan tadi bermuaranya ke satu sinergi antara komunitas desa Indonesia, Kode Indonesia, ya. Saya akan menangkap dulu yang area Bandar Lampung. Kalau misalkan dari Kode Indonesia yang area Bandar Lampung mau bersinergi dengan saya, ini adalah mungkin orang yang pertama Kode Indonesia dengan BPJS Ketenagakerjaan yang melakukan sinergi dalam bentuk salah satu namanya keagenan. Jadi nanti saya fasilitasi bagaimana nanti Kode Indonesia yang khususnya area Lampung ya bisa mewujudkan ya semangat kita nanti dengan tujuan yang sama yang mungkin tadi sama-sama kita bicarakan malam ini. Ya, mungkin itu dari saya Mas Koco. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Ya. Oke, matur nuwun. Ini setidaknya menjadi bagian yang menarik menurut saya adalah Kode Indonesia kita mencoba untuk memulai satu sinergi kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan pilotingnya mungkin di Bandar Lampung atau dengan Mas Sulis. Jadi harapkan nanti segera Om Dian bisa melakukan pengecekan pendataan kita untuk yang teman-teman di Lampung untuk kita koordinasi lebih intens untuk kemudian menjadi piloting dari kerja Kode Indonesia untuk teman-teman dan kemudian itu akan menjadi model untuk kemudian di tempat-tempat lain. Kayaknya menjadi kurang pantas kalau saya tidak memberikan kesempatan Om Dian. Om Dian, silakan Om Dian. Waduh, saya tiba-tiba ditembak ini, nggak enak juga ini. Ini
namanya sekretarisnya ya harus tampil. Silakan. Iya, luar biasa informasinya Pak Sulis tadi. Kalau buat kita ini apa namanya, sebagian besar kan pekerja non formal ya berarti ya, pekerja kreatif seperti itu. Ini salah satu solusi yang cukup menarik, dan alhamdulillah juga dengan Brand Kode Indonesia kita apa namanya, sedikitnya kayak mendapatkan ini air yang segar nih. Sedikitnya kalau kita nanti berkarya di apa namanya, sekarang emang zamannya kan anak-anak muda sekarang ternyata kan sudah pada apa namanya, tidak suka terikat pada satu profesi yang pasti seperti itu. Jadi sukanya sesuatu hal yang freelance, suka lompat-lompat sana kemari seperti itu. Jadi solusi dari BPJS Tenaga ini luar biasa. Ini jadi salah satu solusi yang solutif lah bisa dibilang untuk tren masa kini. Terima kasih Pak Sulis, malam ini luar biasa. Insya Allah kita akan seperti yang disampaikan Pak Kojo tadi, kita akan coba untuk lebih serius juga, karena ini masa depan, saya bilang seperti itu. Jadi semoga aja kita diberikan kesempatan yang baik dan juga lancar lah dalam prosesnya nanti, sehingga bisa mewujudkan apa yang kita ingin bersama. Terima kasih Pak Sulis, terima kasih Pak. Sami-sami, Mas Dian. Oke. Matur nuwun Om Dian. Mas Sulis, mungkin satu tambahan catatan, Om Dian ini adalah di samping sebagai sekretaris di Kode Indonesia, Om Dian ini juga bersama-sama dengan saya ini mengembangkan komunitas mobile jurnalis. Jadi mobile jurnalis ini tidak semuanya adalah orang-orang yang bekerja di perusahaan penerbitan, tapi ada juga yang mereka adalah konten-konten kreator yang kemudian mengembangkan jurnalistik, videografi dan seterusnya secara mandiri, sehingga ini juga menjadi ruang untuk kemudian mereka bisa bergabung, dan sepertinya untuk lebih memudahkan nanti teman-teman dari Mojo Indonesia kita ajak bergabung di Kode Indonesia supaya kemudian payungnya cukup satu saja, kawan-kawan ini bisa lebih leluasa bergerak bersama-sama untuk agenda-agenda program, karena Kode Indonesia, kembali lagi saya sampaikan bahwa Koperasi Komunitas Desa Indonesia adalah koperasi yang membawa semangat pada membantu diri sendiri bersama-sama, dan tagline yang kita bawa Kode Indonesia adalah membangun desa dengan cara berkoperasi yang sebenarnya. Artinya kita pengen berkoperasi ini dengan cara yang benar. Walaupun perjalanan kita di tahun kedua ini mungkin masih ada yang kurang smooth, setidaknya bagian-bagian ini yang akan kita terus kembangkan. Sampai di sini kawan-kawan, terima kasih Mas Sulis, terima kasih semua yang sudah bergabung, dan kita akan berjumpa kembali di episode-episode bincang-bincang Kode Indonesia seperti ini, dan yang jelas bahwa agenda-agenda tentang peluang-peluang bisnis akan terus kita kembangkan di Kode Indonesia. Dan besok sore juga Mas Sulis memang secara khusus kalau besok sore lebih bicara kepada peluang untuk teman-teman Badan Usaha Milik Desa berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Sampai di sini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.